Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 714. Di sebuah restoran di alun-alun Jalan Bintang, banyak pemuda berbakat berkumpul, minum sambil berbincang dengan penuh semangat. Di tengah area terbuka, para wanita cantik dengan tubuh anggun menari dan bernyanyi, menciptakan suasana yang seolah-olah tempat itu adalah istana surgawi. Yun Tianyu duduk di kursi utama. Pertemuan generasi muda kali ini adalah gagasan darinya. Para pemuda berbakat yang hadir termasuk murid-murid utama dari Pavilion Tianlu serta para jenius dari berbagai tempat suci. Bisa dikatakan, siapapun yang berada di peringkat 100 besar di daftar Raja Dewa hampir semuanya diundang. Mereka yang menerima undangan pun tidak berani menolak tawaran Yun Tianyu, sehingga semua datang. Namun, dari semua yang hadir, Yun Tianyu sengaja tidak mengundang Luo Xiu. Yun Tianyu telah mengetahui bahwa orang yang dulu mengunggulinya di daftar Raja Dewa sebelum namanya menghilang adalah Luo Xiu, murid dari Ji Xuankong. Meskipun berita ini tidak diumumkan secara luas dan hanya diketahui oleh sedikit orang, Yun Tianyu selalu merasa tertekan karenanya. Beberapa hari yang lalu, Yun Tianyu mencoba lagi menantang Jalan Bintang. Meski hasilnya meningkat sedikit, ia tetap menduduki peringkat pertama di daftar Raja Dewa. Namun, di hati banyak orang, tetap ada sosok yang pernah mengunggulinya, meninggalkan misteri karena namanya menghilang. Akibatnya, sebaik apapun prestasi Yun Tianyu, ia tidak bisa dibandingkan dengan Luo Xiu. Orang hanya akan mengingat bahwa Luo Xiu pernah melampauinya. Yun Tianyu yang memiliki harga diri tinggi tidak bisa menerima kenyataan ada seseorang yang berada di atasnya. Dalam generasinya, ia percaya hanya ia yang berhak memandang rendah orang lain, sementara yang lain ditakdirkan untuk berada di bawah kakinya. Awalnya, Yun Tianyu berencana menunggu pembukaan tanah suci abadi dan mencari kesempatan untuk menyingkirkan Luo Xiu di sana. Namun, pembukaan tanah suci abadi tersebut mengalami perubahan, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Setelah menunggu sekian lama, Yun Tianyu akhirnya tidak bisa lagi menahan diri, sehingga ia mengadakan pertemuan generasi muda ini. Dengar-dengar tuan-tuanmu telah menjadi master pil suci tingkat kekaisaran. Sungguh suatu prestasi yang patut dirayakan. Yun Tianyu mengangkat cawan anggurnya, memberi penghormatan kepada seorang pemuda yang duduk di sampingnya. Pemuda itu memancarkan keangkuhan dari raut wajahnya, mengenakan pakaian mewah yang menunjukkan kemuliaannya. Rambut panjang hitamnya tergerai, dan senyum di bibirnya menambah aura tak terjangkau. Banyak mata tertuju pada pemuda tersebut. Hampir semua orang mengenalnya sebagai jenius dari keluarga alkemis terkenal, Duan Musang. Keluarga Duanmu memegang kendali dalam seni alkimia di dunia besar Tianlu selama jutaan tahun. Namun, sejak kemunculan Ji Xuankong 1,3 juta tahun lalu, keluarga ini kehilangan gelar Master Pil Suci tingkat dewa pertama mereka, yang menjadi penghinaan besar bagi mereka. Duan Musang, jenius utama generasi ini, menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Setelah lebih dari 500 tahun berlatih, ia kini menjadi Master Pil Suci tingkat kekaisaran termuda dalam sejarah jutaan tahun. Karena itu, meskipun Yun Tianyu dikenal sebagai jenius nomor 1 generasi ini, ia tetap bersikap sopan kepada Duan Musang. Bahkan Ji Xuankong muda tidak memiliki bakat setinggi ini, yang menunjukkan bahwa Duan Musang memiliki peluang besar untuk menjadi Master Pil Suci tingkat dewa di masa depan. Tuan Yun terlalu memuji. Menjadi Master Pil Suci bukanlah hasil dari kehebatan pribadi, melainkan banyak bantuan dari luar, kata Duan Musang dengan senyum rendah hati. Meskipun kata-katanya merendah, ekspresi Duan Musang menunjukkan bahwa ia menikmati pujian itu. Haha, tuan-duanmu, benar-benar rendah hati, kata banyak orang sambil tersenyum, melontarkan pujian. Dengar-dengar, Master Xuankong telah mengambil seorang murid. Apakah tuan-duanmu mengetahui hal ini? Tanya Yun Tianyu dengan senyum samar. Mendengar itu, gerakan minum Duan Musang sedikit terhenti. Ia tersenyum tipis dan mengangguk, ya, saya sedikit mendengar tentang itu. Persaingan antara keluarga Duanmu dan Ji Xuankong dalam seni alkimia telah berlangsung selama bertahun-tahun. Duan Musang bertekad menjadi Master Pil Suci tingkat dewa untuk mengalahkan Ji Xuankong dan merebut kembali gelar keluarga alkemis nomor 1. Konon, Tuan Duanmu berniat melampaui Master Xuankong. Namun, saya rasa setidaknya Anda harus mengalahkan muridnya terlebih dahulu, kata Yun Tianyu dengan senyum kecil. Menjadi murid Master Xuankong jelas bukan hal biasa. Saya juga ingin bertemu dengannya, jawab Duan Musang. Kehadirannya di pertemuan ini memang untuk Luo Xiu. Sebagai langkah awal untuk melampaui Ji Xuankong, ia berencana mengalahkan muridnya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Duan Musang, para pemuda berbakat yang hadir menunjukkan berbagai ekspresi.
Sebagian besar tampak tertarik karena jelas bahwa pertunjukan menarik akan segera dimulai. Tak lama kemudian, dipimpin oleh Yun Tianyu dan Duan Musang, sekelompok pemuda berbakat keluar dari restoran dengan megah, langsung menuju penginapan tempat Luo Xiu tinggal. Dengan kemampuan intelijen keluarga Duanmu, menemukan tempat tinggal Luo Xiu di alun-alun Jalan Bintang tentu sangat mudah. Bahkan, setiap gerakan Luo Xiu di alun-alun tersebut diawasi oleh orang-orang yang bertugas khusus. Karena tanah suci abadi mengalami perubahan, banyak ahli tingkat dewa tidak hadir di sini. Meskipun beberapa ahli tingkat dewa memperhatikan apa yang sedang terjadi, tak satu pun dari mereka berani campur tangan. Baik Ji Xuankong sebagai master pil suci tingkat dewa maupun kekuatan besar keluarga Duanmu bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Setibanya di depan penginapan, Duan Musang tidak langsung masuk. Ia mengeluarkan sebuah surat tantangan emas dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada salah satu pelayannya. Hari ini, aku, Duan Musang, ingin menantang murid dari Master Xuankong dalam seni alkimia. Aku harap para hadirin dapat menjadi saksi, kata Duan Musang dengan lantang. Dengan sifat angkuhnya, Duan Musang tentu tidak akan turun langsung untuk menyerahkan surat tantangan. Baginya, itu akan mengurangi wibawanya. Ia sengaja datang ke penginapan ini untuk menciptakan suasana besar. Haha, bakat Duan Musang dalam seni alkimia bahkan melebihi Master Xuankong di masa mudanya. Menjadi saksi adalah kehormatan bagi kami. Benar, hanya saja kita tidak tahu apakah murid Master Xuankong itu hanya nama besar tanpa isi. Orang-orang di sekitar terus memuji. Meskipun mereka tidak berani membicarakan Master Xuankong sembarangan, berbicara tentang muridnya adalah hal lain. Kebanyakan orang lebih memihak Duan Musang, mengingat ia telah mampu membuat pil suci tingkat kekaisaran di usia muda, sebuah prestasi yang bahkan melampaui bakat Master Xuankong. Tentang murid Xuankong, mereka tidak terlalu berharap. Setelah memberikan perintah, pelayan Duan Musang membawa surat tantangan itu masuk ke dalam penginapan. Di dalam kamar penginapan, Luo Xiu sedang duduk bersila, dikelilingi oleh formasi pelindung. Ia tengah memahami hukum waktu yang terdapat dalam pecahan cahaya abadi. Fokusnya saat ini adalah memperdalam penguasaan hukum waktu agar dapat mencapai tingkat ke-8, demi menghidupkan kembali Xiao Jiangming dan memulihkan ingatan Hong Fei yang dimiliki Yan Yue'er. Namun, hukum waktu terkenal sulit dipahami. Di antara banyak hukum alam semesta, ini adalah salah satu yang paling sulit. Bahkan dengan pemahaman luar biasa, Luo Xiu, mencapai tingkat ke-8 tidaklah mudah. Semakin tinggi tingkatan hukum, semakin banyak kesempatan dan keajaiban yang dibutuhkan untuk meningkatkannya. Saat Luo Xiu tengah tenggelam dalam pikirannya, suara dari luar kamarnya memecah konsentrasinya. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di depan kamar kakak Luo?" Suara itu milik Qi Xiaozi. Luo Xiu memutuskan untuk berhenti. Ia menyimpan pecahan cahaya abadi, berdiri, dan membuka pintu kamar. Di depan kamar, seorang pria parubaya berpakaian seperti pelayan berbicara dengan Qi Xiaozi. "Aku di sini atas perintah tuanku untuk menyampaikan surat tantangan." Melihat Luo Xiu keluar, Qi Xiaozi bertanya, "Kakak, kamu sudah selesai?" Luo Xiu mengangguk sambil tersenyum, lalu memperhatikan pria parubaya itu. Pria tersebut melirik mereka dengan angkuh dan berkata, "Dengarkan baik-baik, tuanku adalah jenius nomor 1 keluarga Duanmu, jenius alkimia nomor 1 di dunia besar Tianlu. Kamu pasti murid Ji Xuankong, kan? Ini surat tantangan dari tuanku. Berani menerimanya?" Nada bicara pria itu begitu sombong, membuat Qi Xiaozi marah, sementara ekspresi Luo Xiu menjadi dingin. "Kamu hanya pelayan, berani-beraninya menyebut nama guruku tanpa hormat," kata Luo Xiu dengan dingin. Suaranya membawa kekuatan jiwa, langsung menghantam kesadaran pria itu. Meski pria itu memiliki kekuatan mendekati level dewa setengah langkah, ia merasa pusing akibat tekanan jiwa Luo Xiu. Luo Xiu menjulurkan tangannya, dengan kekuatan energi spiritualnya, ia mengambil surat tantangan itu dari tangan pria tersebut. Dengan suara dingin, ia berkata, "Katakan pada tuanmu, aku menerima tantangannya." Sekali lagi, suaranya membawa tekanan jiwa, seperti palu berat yang menghantam kesadaran pria itu. Pria itu memuntahkan darah, tubuhnya terlempar dari lantai 2 penginapan, dan jatuh tepat di depan Duan Musang dan kelompoknya. Bersambung.